Ya baik, selamat siang Ibu Yuliana. Selamat siang, Pak Yan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, luar biasa baik. Luar Bagaimana biasa. dengan Pak Yan? Puji Tuhan, kabar baik juga luar biasa. Kalau murid-muridnya di sekolah bagaimana? Kabar Ya, kondisi? kabarnya juga luar biasa baik, Pak. Kebetulan sekarang sementara mid semester. Oh ya, luar biasa ya, sementara mid semester. Baik Ibu Yuliana, terima kasih sudah masuk dalam room pada saat ini. Kita akan melaksanakan percakapan dan perbincangan yang sederhana, rileks. Kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, dalam kegiatan percakapan hari ini, Bu Yuliana, kira apa yang ingin Ibu Yuliana ceritakan atau adakah yang ingin Ibu Yuliana sampaikan dalam kegiatan pertemuan kita pada hari ini? Iya, Silakan Bu Yuliana. saya ingin berbagi, Pak, khusus tentang masalah saya di kelas. Ada seorang siswa saya yang saya merasa bahwa siswa saya itu sangat murung dan istilahnya dia kurang fokus dalam pelajaran. Terbukti ketika kami biasanya melakukan pembelajaran, kalau misalnya ada pertanyaan, dia selalu menunduk dan kurang aktif dalam pembelajaran. Juga siswa saya ini ketika diberikan tes, dia sepertinya kurang mengerti dan ya seperti itulah sikapnya. Sepertinya dia acuh tak acuh, lalu sepertinya dia tidak mengerti, lalu memang ketinggalan selalu dalam pelajaran. Ya, itu masalah yang saya alami terkait dengan siswa saya tersebut. Oh iya, Bu Yul. Jadi yang saya dengar dari apa yang Ibu Yul sampaikan bahwa Ibu Yul memiliki masalah di mana ada salah satu murid dari Ibu Yul, yaitu memiliki permasalahan di mana Ibu melihat siswa Ibu Yul itu muridnya agak pendiam, agak murung, kemudian dalam proses pembelajaran tidak terlalu aktif. Nah, ini yang saya dengar dari permasalahan Ibu pada saat ini. Baik Bu Yul, apa yang Ibu Yul ingin dapatkan dari pertemuan atau percakapan kita pada hari ini? Baik, terima kasih Pak. Saya ingin sekali dengan kegiatan kita hari ini, dengan percakapan kita, saya ingin mencari solusi tentang masalah yang saya hadapi ini. Siapa tahu dengan percakapan kita hari ini, saya sendiri mendapatkan solusi itu untuk kemudian saya bisa laksanakan menghadapi murid saya atau mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Ya luar biasa Bu Yul. Dari pertemuan ini Bu Yul sangat berharap bahwa Bu Yul dapat menemukan solusi atau cara yang tepat agar murid Ibu yang memiliki masalah tersebut atau murid yang agak pendiam, agak murung, yang tidak terlalu aktif dapat terselesaikan dengan baik. Luar biasa Bu Yul. Nah, berkaitan dengan masalah murid Ibu Yul tadi di kelas, Ibu Yul, menurut Ibu, perilaku atau tingkah laku ideal yang menurut Ibu Yul, yang Ibu Yul harapkan dimiliki oleh seorang murid itu seperti apa? Iya, sejauh yang saya tahu dan idealnya bahwa seorang murid itu pastinya fokus dalam pembelajaran. Yang pertama, yang kedua bahwa kita bisa menilai apakah dia memahami atau tidak pelajaran yang kita berikan ketika ada pertanyaan atau dia memberikan respon yang baik ketika seorang guru menjelaskan. Jadi idealnya seperti itu ya, bahwa anak didik saya dia bisa menjelaskan kembali pelajaran yang dia sudah terima, lalu ketika saya memberikan pertanyaan dia merespon dengan baik. Jadi bukan hanya itu, ketika di ulangan akhir misalnya dalam semester atau mid dia bisa menjawab itu dengan baik. Saya kira idealnya seperti itu, Pak. Oh ya, luar biasa Bu Yul ya. Jadi Ibu Yul sangat mengharapkan idealnya murid itu adalah murid yang fokus, yang bisa aktif dalam pembelajaran, bisa menjawab pertanyaan juga dengan baik dan tepat, seperti pada murid-murid pada umumnya yang bisa cepat atau mudah dalam mengerti memahami pelajaran, tidak terlalu pendiam, tapi bagaimana murid tersebut bisa aktif, bisa belajar bersama dengan teman-temannya.
luar biasa, Bu. Nah, Ibu Yuliana, saat Ibu Yuliana mengamati murid tersebut, apa yang menyebabkan anak tersebut menurut Ibu Yuliana bisa berperilaku seperti demikian, dalam artian Ibu Yuliana kan melihat murid tersebut pendiam, murid tersebut acuh tak acuh. Menurut apa dari pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan anak tersebut memiliki perilaku seperti itu? Iya, sejauh saya mengenal si anak saya ini dari kelas 5 SD karena dia sekarang di kelas 6. Ya, kurang lebih 1 tahun saya berhadap dengan anak ini. Yang saya lihat bahwa di kehidupan sehari-harinya, anak ini kan dia anak tunggal dalam sebuah keluarga. Lalu ibunya itu adalah seorang guru. Iya. Lalu ayahnya itu dia seorang pegawai. Nah, sejauh yang saya lihat bahwa kalau untuk pendidikan dalam keluarga, otomatis karena ibunya seorang guru, yang jelasnya bahwa seorang guru itu bukan hanya mengajar anak orang, otomatis dia harus mampu untuk mendidik juga anaknya di rumah. Jadi sejauh yang saya lihat bahwa kalau soal pendidikan dalam keluarga, saya kira anak ini cukup, karena di samping dia anak satu-satunya atau anak tunggal, dia pasti mendapatkan kasih sayang dan seperti kebutuhan anak pada umumnya, dia pasti mendapat semua itu. Hanya saya melihat di sekolah dia seperti itu, perilakunya dia menjadi anak yang kurang aktif, tidak fokus. Jadi saya saat ini masih sementara mengidentifikasi kira-kira apa penyebab dari anak didik saya ini seperti itu, Pak. Ya. Iya, baik. Penjelasan dari Ibu bahwa berdasarkan pengamatan Ibu, Ibu belum terlalu jauh dalam pengamatan mengapa anak tersebut bisa jadi pendiam, jadi tidak aktif atau kurang fokus. Padahal kalau dilihat dari latar belakang keluarganya, orang tuanya bisa dikatakan yang sangat luar biasa karena bapaknya seorang pegawai negeri, ibunya pun seorang guru, di mana kalau seorang guru tentu anak didik saja bisa didik, apalagi anak sendiri. Ya, seperti itu, Bu ya. Nah, berkaitan dengan masalah yang Ibu alami saat ini, berkaitan dengan murid Ibu yang Ibu melihat bahwa muridnya ini agak pendiam atau tidak aktif, pernah tidak atau sudah pernah tidak Ibu menerapkan solusi atau strategi yang Ibu terapkan dari permasalahan anak Ibu tersebut? Iya, selama ini yang saya sudah katakan tadi, Pak, kurang lebih 1 tahun lebih saya bersama dengan anak ini, berdinamika bersama, saya melihat itu. Nah, di hari ini saya kemudian melakukan beberapa strategi. Yang pertama, saya memanggil anak itu, lalu menanyakan, kira-kira nak, apa yang penyebabnya sehingga kamu sepertinya akhir-akhir ini kamu kurang fokus dalam pelajaran. Ibu melihat mulai dari kelas 5 kamu seperti ini, lalu nilai kamu ya selalu rendah dari teman-teman kamu. Tapi dia tidak terbuka terhadap saya lah. Dia hanya mengatakan, tidak apa-apa Bu, saya merasa tidak ada masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kemudian mengambil tindakan. Saya menyuruh anak itu untuk duduk bersama dengan temannya yang saya rasa bahwa anak ini adalah pintar di kelas itu. Kebetulan dia laki-laki, jadi saya dudukkan bersama. Saya berharap bahwa dengan duduk bersama maka terjadilah saling tukar pendapat, mungkin pengetahuannya bisa terbagi, istilahnya menjadi tutor sebaya bagi temannya. Nah, saya melihat itu memang setelah saya menyuruh mereka duduk bersama di satu bangku, saya melihat memang ada perubahan. Perubahan itu memang nilainya agak sedikit tinggi ketika ada ulangan harian atau semester. Tapi saya mulai melihat secara jelas bahwa dia memiliki nilai yang tinggi itu karena dia melihat jawaban dari temannya yang di sampingnya. Jadi saya melihat bahwa memang tidak ada perubahan. Perubahannya itu hanya ketika dia bisa melihat jawaban temannya, bukan dari hasil pikirannya sendiri. Ya seperti itu, kurang lebih 2 hal yang saya sudah lakukan, Pak, anak saya. Oh iya, Pak.
sangat menarik Bu yang Ibu sudah lakukan berkaitan dengan permasalahan murid Ibu di kelas. Ibu sudah melakukan 2 cara yang saya dengarkan tadi. Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal, mengapa anak tersebut pendiam, mengapa anak tersebut acuh tak acuh dan cuek dalam menerima pembelajaran, meskipun anak tersebut masih belum terlalu terbuka ya. Ibu sudah melakukan pendekatan tapi belum terlalu terbuka. Kemudian hal kedua yang Ibu lakukan yaitu dengan memposisikan posisi duduk anak tersebut dengan teman-teman yang cukup aktif. Sehingga Ibu berharap dari hal tersebut, anak tersebut nanti bisa berimbas, artinya bisa memiliki keaktifan yang sama dengan teman-temannya. Terbukti tadi Ibu mengatakan pada saat ujian nilainya cukup bagus, tapi ternyata setelah Ibu deteksi lagi, ternyata Ibu deteksi lebih detail lagi, apa yang dikerjakan oleh anak tersebut itu ternyata bukan hasil pekerjaan sendiri, tapi dia melihat hasil pekerjaan temannya. Nah, Iya. hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ibu ini luar biasa. Dan berkaitan dengan apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 berkaitan dengan usaha yang Ibu sudah lakukan, menurut Ibu, Ibu sudah berada di skala mana dari 1 sampai 10 terhadap usaha atau cara yang Ibu sudah terapkan dari permasalahan murid Ibu tadi? Iya, kalau mau diberi skala Pak, idealnya kan andaikan dia melakukan itu di skala 10, tetapi saat ini yang saya lihat bahwa usaha saya itu sudah, kalau mau diberi skala mungkin sudah di skala 6. Jadi di skala 6 ini saya merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang semampu saya, yang menurut saya itu hal baik, dan sepertinya memang bahwa ketika saya melakukan itu, saya melakukan hal yang menurut saya baik, ya. Jadi sejauh yang kalau andaikan diberi skala, saya sudah melakukan itu di tahap ke-6, skala ke-6, tinggal 4 lagi tahap ini saya bisa mencapai goal itu. Begitu. Iya, jadi luar biasa ya, Ibu. Ya, tadi Bu Ilana menyampaikan bahwa kalau dihitung di nilai skala 1 sampai 10, Ibu Ilana berada pada skala 6 ya, karena sudah merasa bahwa yang dilakukan Ibu ini sudah cukup ada perubahan meskipun masih sedikit, dan 4 langkah lagi yang Ibu targetkan agar apa yang Ibu harapkan perubahan pada murid tersebut bisa tercapai. Baik Bu, berkaitan dengan apa usaha dan strategi yang Ibu telah terapkan sebelumnya, kira-kira untuk kedepannya untuk mengatasi murid yang pendiam tadi dalam kelas, murid yang bisa dikatakan agak cuek, acuh tak acuh, untuk meningkatkan skala 6 tadi yang Ibu sampaikan, strategi atau solusi apa ke depan yang Ibu bisa terapkan sehingga skala 6 tadi bisa meningkat? Terima kasih Pak. Strategi yang saya pikirkan untuk hal ini, untuk masalah yang saya alami ini, yang pertama bahwa saya akan melakukan konsultasi atau melakukan hubungan komunikasi bersama dengan kedua orang tuanya, karena saya melihat memang bahwa orang tuanya ini adalah orang yang berpendidikan, yang notabene pasti memiliki pengetahuan yang baik dan menginginkan juga anaknya menjadi lebih baik. Maka saya memikirkan untuk menjalin komunikasi dengan mereka. Siapa tahu dengan komunikasi yang intens dengan mereka, saya bisa menemukan jawaban kebutuhan-kebutuhan anaknya yang bisa saya lihat, lalu saya pahami, dan mungkin dengan percakapan dengan kedua orang tuanya itu, saya bisa menemukan solusi untuk anak yang menjadi lebih baik ke depan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya lakukan yaitu bahwa saya ingin mendatangkan seseorang yang seprofesi dengan saya, yang juga sebagai guru agama, untuk hadir dalam kelas saya. Saya berusaha menghadirkan itu. Siapa tahu dengan hadirnya teman saya sebagai satu profesi yang juga dengan baik,
anak didik saya ini tadi yang acuh tak acuh, mengerti, tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan selama ini, apa yang dia pelajari dia tidak terlalu mengerti, maka siapa tahu dengan hadirnya sosok guru baru dia bisa memahami itu. Lalu mungkin karena hadirnya guru baru itu dia menjadi termotivasi, lalu saya bisa melihat oh mungkin saya yang salah dalam menerapkan pembelajaran, mungkin cara saya yang kurang tepat bagi anak didik saya ini. Ya, seperti itu dua hal yang akan laksanakan. Jadi luar biasa sekali yang Ibu Yul telah sampaikan mengenai strategi atau solusi ke depan yang Ibu Yul harapkan bisa Ibu Yul laksanakan. Pertama tadi yang saya dengar bahwa Ibu Yul ingin melakukan pendekatan secara lebih dekat kepada orang tuanya agar dapat mengetahui seperti apa karakter anak tersebut dalam keseharian, seperti apa tingkah lakunya dalam berinteraksi di rumah bahkan di lingkungan sekitarnya, sehingga itu nanti menjadi bekal Bu Yul dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya agar murid tersebut dapat mengalami perubahan, bisa menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua yang saya tangkap tadi, Ibu Yul berencana memanggil teman sejawat atau teman yang lebih paham mengenai murid yang mengalami masalah seperti itu, sehingga sosok guru tersebut bisa jadi menurut Ibu Yul dapat membantu Ibu Yul dalam membantu murid tersebut menjadi murid yang lebih baik, murid yang karakternya lebih aktif di kelas, tidak cuek, tapi murid itu mampu berkomunikasi dengan teman-teman, mampu menjawab setiap pertanyaan dan soal-soal atau aktif dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Yul ya, luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Yul dalam melaksanakan strategi atau cara-cara yang Ibu Yul akan tempuh di kemudian hari, tentu ada ukuran keberhasilan atau ukuran kesuksesan yang Ibu Yul rancang. Menurut Ibu Yul, ukuran kesuksesan atau keberhasilan dari strategi Ibu Yul itu seperti apa? Iya, menurut saya langkah yang saya ambil atau aksi yang saya lakukan itu bisa berhasil dengan baik ketika anak didik saya ini yang dulunya kurang fokus dan tidak mengerti setiap mengikuti pelajaran, pada saatnya nanti ketika kedua hal ini berhasil saya lakukan, saya katakan berhasil, ketika ia mulai aktif dalam pembelajaran saya, ketika saya mengutarakan pertanyaan, dia menjawab dengan baik dan benar, lalu ketika dia sudah mulai bergaul dengan teman-temannya seperti layaknya anak yang lain, lalu berikutnya ketika mengikuti tes, entah itu mid semester atau semester ataupun soal ulangan harian, dia bisa menjawab itu dengan baik. Saya mengatakan bahwa itu saya betul-betul berhasil dalam melakukan hal itu. Gitu, Pak. Wow, hebat, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ya, saya sependapat bahwa ukuran keberhasilan yang Ibu Yul sampaikan tadi ketika murid Ibu Yul yang tadinya pendiam, yang tadinya cuek dan acuh tak acuh, bisa menjadi murid yang lebih aktif, yang mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, kemudian bisa lebih fokus dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan, dan itulah ketika murid tersebut sudah mengalami perubahan seperti yang Ibu harapkan, itulah ukuran keberhasilan yang menurut Ibu Yul tercapai. Luar biasa sekali Bu. Selanjutnya apa yang Ibu Yul komitmen apa yang Ibu Yul harapkan terhadap upaya yang akan Ibu Yul lakukan ke depan? Oke. Komitmen saya Pak bahwa apalah artinya ketika kita hanya berencana tanpa aksi. Jadi komitmen saya bahwa apa yang saya rencanakan, apa yang saya ingin laksanakan bisa nanti saya betul-betul terjadi, bahwa betul-betul bahwa apa yang saya rencanakan tidak hanya dalam sebatas kertas atau pemikiran, tapi ketika saya mampu melaksanakan itu, saya merasa bahwa komitmen itu yang saya pegang ketika apa yang selama ini saya rencanakan boleh saya laksanakan itu dengan baik. Seperti itu. Ya, luar biasa Bu. Jadi komitmen ketika Ibu mampu melaksanakan apa yang Ibu rencanakan, Ibu sudah atur, ketika Ibu menerapkannya dengan tepat guna dan efektif,
dan itulah komitmen yang Ibu sudah lakukan. Luar biasa sekali Bu, sangat menarik. Nah, untuk membantu keberhasilan Ibu dalam memecahkan masalah murid Ibu, siapa-siapa saja yang Ibu harapkan berperan aktif dalam membantu Ibu menyelesaikan masalah murid Ibu di kelas? Ya, tentunya Pak, saya ini adalah manusia biasa yang juga punya keterbatasan, maka saya sangat menginginkan orang-orang lain juga terlibat dalam hal ini. Ya, misalnya saja dengan kehadiran rekan-rekan sejawat di sekolah yang mungkin rekan-rekan yang senior, yang bisa berbagi pengalamannya bagaimana selama ini mereka yang mendidik anak didik saya mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Saya ingin meminta pengalaman mereka, bagaimana mereka ketika menghadapi anak ini, bagaimana situasinya. Lalu mungkin juga bukan hanya teman sejawat, tapi selaku pimpinan sekolah. Ya, jadi saya juga merasa bahwa ketika masalah ini sampai kepada pimpinan sekolah, mungkin beliau juga memiliki solusi atau juga memberikan trik-trik bagi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di samping itu tak lupa bahwa memang saya juga membutuhkan kolaborasi dari orang tuanya sendiri sebagai pendidik yang utama dalam keluarga, bahwa dengan bantuan orang tuanya saya yakin bahwa dengan kolaborasi antara saya dengan orang tuanya, maka permasalahan saya selama ini, kekhawatiran saya dan apa yang saya alami pada saatnya nanti akan teratasi. Seperti itu Pak. Iya, sangat lugas sekali apa yang Ibu sampaikan, bahwa yang berperan aktif atau yang bisa membantu Ibu dalam permasalahan Ibu menghadapi muridnya adalah tentunya rekan sejawat sebagai partner kerja yang ada di sekolah. Bagaimana rekan sejawat mampu memberikan, tidak hanya memberikan solusi, tapi mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah murid Ibu di kelas. Kemudian juga pimpinan kepala sekolah yang tentunya mungkin dalam hal ini memiliki saran atau solusi sehingga karakter murid yang pendiam tersebut bisa terselesaikan masalahnya. Dan yang paling penting yang saya dengar juga tadi, bahwa keterlibatan orang tua dalam hal ini, bagaimana kerjasama antara kita guru dan orang tua mampu menjalin komunikasi yang baik, sehingga apa saja masalah murid di kelas, khususnya dalam hal anak yang kurang aktif atau pendiam, itu bisa kita pecahkan bersama-sama dengan orang tua, karena kita tahu bahwa keberhasilan seperti yang Ibu sampaikan tadi tidak hanya ditentukan dari gurunya, tapi juga peran dari orang tua. Luar biasa sekali Bu yang Ibu sampaikan. Dari apa yang Ibu telah sampaikan, strategi dan solusinya, kapan Ibu Yul akan melaksanakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita bicarakan pada saat ini? Ya, saya sangat menginginkan bahwa rencana aksi saya ini akan saya laksanakan secepat mungkin, mengingat bahwa anak didik saya ini sudah duduk di kelas 6, yang notabene tinggal beberapa bulan lagi dia akan mengikuti ujian. Lalu saya merencanakan bahwa saya akan melaksanakan itu dalam minggu ini ataupun minggu depan. Intinya bahwa rencana itu akan terlaksana dalam bulan ini. Saya akan melaksanakan hal itu supaya masalah ini cepat teratasi, dan saya menginginkan bahwa ketika pelaksanaan ujian nanti anak ini bisa seperti anak-anak yang lain, bahwa dia bisa menjawab soal itu dengan baik dan mendapatkan nilai yang luar biasa juga. Ya, seperti itu Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa akan melakukan tindakan yang Ibu harapkan ini pada minggu ini atau bulan inilah paling lambat ya, Ibu tadi yang sampaikan. Karena mengingat anak ini berada pada kelas 6 yang tidak lama lagi akan melaksanakan ujian, tentunya sangat membutuhkan pertolongan ya. Dalam hal ini Ibu Ilana sebagai gurunya, sebagai pendamping di sekolah sangat berharap secepatnya agar murid ini bisa teratasi masalahnya yang
yang tadinya pendiam atau kurang perhatian atau tidak fokus dalam pembelajaran itu bisa menjadi murid yang lebih aktif dan lebih fokus dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar yang akan dicapai pada kelas 6 nanti bisa tercapai dengan baik. Luar biasa hasil percakapan dan diskusi kita pada hari ini. Bu Yul, bagaimana perasaan Ibu Yul pada saat ini dalam proses coaching ini? Apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menceritakan, setelah Ibu menyampaikan perasaan dan menyampaikan solusi dan sebagainya? Apa yang Ibu rasakan, Pak? Ya, tentunya Pak, luar biasa bahwa dalam percakapan kita hari ini yang mungkin hanya beberapa menit, saya merasa sangat senang dan bahagia bahwa sepertinya masalah yang ada di pundak saya saat ini sudah berkurang, bahwa dengan adanya percakapan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi bahwa sebenarnya di pikiran saya selama ini ada solusi, hanya mungkin karena selama ini saya tidak memikirkan itu, tapi berkat karena percakapan kita hari ini itu menambah wawasan saya untuk menemukan solusi yang terbaik untuk anak didik saya ini. Jadi perasaan saya luar biasa senang dan saya sangat bersyukur bahwa bisa melakukan percakapan ini bersama dengan Pak Yan sebagai coach saya dalam membicarakan masalah ini. Ya, terima kasih Pak. Iya, baik Bu. Saya pun sebagai coach merasa senang dan bersyukur karena bisa mendengarkan apa yang masalah Ibu Yul hadapi di kelas, dan saya juga bisa mendengarkan seperti apa solusi-solusi dan strategi yang Ibu akan terapkan ke depan. Dan tentunya saya tidak sabar nih mendengar dan menunggu keberhasilan dari upaya strategi yang Ibu telah rancang tadi. Terima kasih banyak Bu Yul atas kesempatan ini, atas kegiatan coaching yang kita laksanakan pada saat ini. Semoga kegiatan coaching ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat kita ke depan, bagaimana kita dapat bersama-sama menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan tentunya saya sangat penasaran menunggu keberhasilan dari upaya yang Ibu telah sampaikan tadi. Dan saya ingin mendengarkan pada pertemuan berikutnya, Bu Yul, ya. Iya Pak, baik-baik. Terima kasih sekali Pak atas waktu hari ini. Sama-sama Bu Yul, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang Bu Yul, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Yan. Terima kasih atas waktu hari ini. Luar biasa kebersamaan kita. Saya bisa mengutarakan juga masalah saya yang mungkin menjadi unik-unik saya secara pribadi sebagai seorang guru. Oke, makasih Pak. Iya, terima kasih Bu Yul. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Selesai.